warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih wa sallallahu ala khairi abdih wa ba'du. Qabaltuka biwasin qabul wa hatamtu ala famika bifahmi rasul wa tutawi'uni bi'aisin ma'akul. Allahu akbar. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring sholawat teruntuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengajian ini, bacaan yang kita amalkan, mendapatkan barokah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol, bahwa Rasulullah bersabda, alamatus saqawah arba'atun, tandanya orang celaka itu ada 5. Ada 4 maksudnya. Arba'atun itu 4. Bahwa tandanya orang celaka ini ada 4. Bahasa celaka di sini ini tidak diperuntukkan untuk orang kaya, tidak diperuntukkan orang miskin, tidak juga diperuntukkan kepada pejabat, dan tidak juga diperuntukkan kepada rakyat. Maksudnya tanda-tandanya orang celaka yang 4 ini diperuntukkan kepada manusia yang tidak sadar diri. Yang pertama, tandanya orang celaka nisyanud dunubil madiyah. Pertama, lupa kepada dosa masa lalu. Biar orang kaya, biar dia berjuluk ustadz, jadi imam masjid dan sebagainya, dia akan dianggap celaka menurut hadis ini manakala lupa terhadap dosa masa lalu, min ghairi nadamin alaiha, apalagi tanpa ada penyesalan alaiha, atas dosa-dosa masa lalu. Kenapa kok dosa masa lalu ini perlu diingat? Tidak harus kita lupakan. Kembali, wahia hale utawi tadi dosa masa lalu, aiwal halu annaha, perihal dosa-dosa masa lalu, indallahi ta'ala mahfudatun, dosa-dosa masa lalu ini tetap terjaga, tetap tercatat rapi di sisi Allah. Nah, makanya kalau kita tidak mengingat ini, kita menjadi manusia celaka. Misalnya 10 tahun yang lalu kita pernah ke Batu Karung. Ya, kalau ke Batu Karung cuma lewat tidak ada persoalan. Ini masuk ke warungnya, masuk ke dalamnya, dan masuk dan seterusnya. Begitu 10 tahun yang lalu dia melakukan hal maksiat, sekarang diceritakan dengan bangga. Dengan rasa kekaguman teman-temannya, dia cerita, aku Vian 10 tahun lek Batu Karung entek. Tak habis sih semua. Padahal dosa-dosa ini tidak perlu diceritakan, tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain, yang harusnya kita ingat. Nah, kita ingat tujuannya apa? Agar kita bertobat kepada Allah. Kalau orang lupa dosa masa lalu, bahwa kita pernah hidup 20 tahun yang lalu kita nakal, 5 tahun yang lalu kita pernah selingkuh misalnya, itu kita lupakan. Kemanusiaan melupakan masalah-masalah itu, tapi di sisi Allah dicatat. Aimat butatun biadadiha, jumlahnya itu dicatat oleh Allah berapa kali. Wa zamaniha, waktunya dicatat oleh Allah. Wa mahalliha, dan tempatnya juga dicatat oleh Allah. Jangan kita lupakan dosa masa lalu, sehingga dengan tidak melupakan dosa masa lalu kita akan sadar diri.
Ya, 3 tahun yang lalu saya merusak istrinya orang. Ya, 5 tahun yang lalu saya mencuri sapi. Ya, 2 tahun yang lalu, terus diingat sehingga kita sadar diri, menyesal, dan kita di sini istighfar. Makanya kalau kita tidak biasa melakukan istighfar dengan pengajian ini, siapa tahu dosa-dosa kita yang masa lalu, yang kemarin, yang lusa dan seterusnya, begitu kita astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, kita salah kepada orang Islam, kita istighfar. Karena apa? Celaka kita kalau kita melupakan dosa masa lalu. Nah, ini supaya kita menjadi manusia yang bahagia, tentunya harus ingat dosa. Ingat dosa ini memperindah kita kepada Allah. Ya, kemarin saya ngerasani orang. Ya, 2 hari yang lalu saya nempeleng orang. Ya, 4 hari yang lalu saya nabrak orang, saya tinggal lari. Dosa-dosa ini menumpuk. Kalau kita ingat kembali, kita sadar diri, kita baca istighfar, ya Allah, ampuni dosa saya, banyak dosa saya. Jangan jadi kebanggaan diceritakan. Enggak sholat 10 tahun yang lalu diceritakan, lah aku lek sholat baru saiki. Enteng lah, aku baru saiki sholat. Lepian gak tahu sholat. Diceritakan dengan bangga tanpa kodok sholat-sholat yang tidak pernah dikerjakan. Justru kita ini sadar diri, sholat yang pernah tidak kita kerjakan, kita kerjakan kembali, kita laksanakan sambilan istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan rasa menyesal. Nah, ini tidak ada kenal kaya, miskin, pejabat, rakyat, tidak kenal. Kalau memang orang sudah melupakan dosa masa lalu, ini alamat jadi orang yang celaka. Nah, kalau kita sudah sadar diri ini, diingat dosa kita, dihitung, tentunya akan menjadi lebih baik dan lebih mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah, mengingat kebaikan yang telah lewat. Mengingat kebaikan, kadang-kadang orang ini kalau dijunjung, diberi apresiasi, bangga, begitu dia kena hinaan akan down mentalnya. Contoh, sehingga dia menyebut kebaikan-kebaikan masa lalu. Sumber Sari iku gak akan jadi bodoh, leka aku nyumbang dia nih. Nah, setelah putus kebaikannya diceritakan, masjid iki Nurul Huda leka aku nyumbang semen 10 sak gak dadi ya. Diceritakan begini, ini bahaya. Makanya resepnya di dalam Islam, begitu beramal harus sudah dilupakan. Kalau dosa diingat, kalau amal sudah dilupakan. Mau jadi apa amal itu terserah. Karena apa? Kalau diingat dengan hati kebaikan-kebaikan ini, wala yadri, aku bilang, dan kita ini tidak ngerti amal itu diterima Allah apa tidak, amruddat atau ditolak. Nah, kita tidak tahu. Nah, begitu kita ngomong, saya kemarin nyumbang 10 sak semen di masjid, ya kalau pas diterima oleh Allah, kalau tidak, nah ini kita jadi celaka. Karena apa? Amal-amal yang sudah diberikan kepada apapun jangan pernah diceritakan, jangan pernah disampaikan kepada orang lain. Karena kalau amal-amal diceritakan, selain jadi fitnah, dianggap sombong, juga bikin celaka kita. Karena amal itu sia-sia. Karena apa? Menjadi riya. Satu, hilang amal itu. Kalau memang amal itu ditolak oleh Allah, tidak dikabulkan, tidak diterima, tidak berpahala, sehingga ngomongnya kita juga sia-sia. Nah, ini supaya kita tidak celaka di sisi Allah. Jangan pernah menyebut kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di masa lalu. Biar 10 tahun yang lalu sudah kita biarkan. Karena sering saya katakan, orang ikhlas ini kan kayak orang berak. Sudah sering saya katakan, biar dia makan melinjo 1 piring, begitu masuk kamar mandi
Jongkok yang namanya di atas WC, ndak mungkin dia noleh ke belakang. Oh jojo engko melinjune metu kabeh. Ndak ada. Dia tetap ikhlas karena Allah. Wis sing metu abang, ijo, ireng gak ngurus. Ini ikhlas. Aku malah ngambil kayu, cek tak golek melinjune siapa tahu ada. Ini akan sia-sia. Nah makanya menyebut kebaikan masa lalu akan menjadikan celaka diri kita. Karena apa? Karena amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Dan juga kadang-kadang kita tidak tahu kalau amal itu ditolak. Yang ketiga, wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Orang akan celaka kalau di dalam urusan dunia dia melihatnya ke atas. Bi antomahan nadru laha walam yardo bil kismati. Nah ini kalau orang sudah dalam kehidupan melihat urusan dunia ke atas, ini bahaya. Kita bertetangga misalnya, karena zaman sekarang musim PCX, NMAX, tetangga sebelah beli PCX baru. Istrinya yang sebelah ngomong, mas saya baru diingin megai wis tuku PCX. Sampean boyong golek utangan lah. Nah, mulai disentil oleh istrinya agar dia ikut tetangga sebelah. Sudah cari utangan PCX, dapat PCX baru. Tetangga sebelah ini PCX-nya dijual ganti sennya, panas, harus iso. Nah kalau orang sudah macam ini, yang namanya kebutuhan dengan nilai-nilai yang lain ini tidak imbang, ini akan celaka secara ekonomi. Akhirnya mumet, setiap bulan ada tagihan, mumet, ada debt collector datang, kepalanya pura-pura diikat, dikasih balsem, dipegang oleh debt collectornya. Panas bu? Iya, padahal panas karena balsem. Ada pembohongan. Begitu terjadi pembohongan dengan balsem, ini penyebab celaka, kacau hidup. Nah makanya kalau kita melihat orang dengan pandangan dunia tapi kita lihatnya ke atas, ini bahaya. Bahayanya menyebabkan kita celaka secara manusiawi dan juga celaka secara ekonomi. Dan celaka-celaka yang ada di sini adalah celaka di dunia dan di akhirat. Karena terjadi tadi pembohongan, kemudian kesana kesini pinjam utang, akhirnya tidak bayar, susah. Nah ini penyebab celaka kita. Yang keempat, yang terakhir adalah kalau melihat masalah agama, wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Nah kalau melihat orang di bawahnya, kalau tentang agama di bawahnya, ya alhamdulillah deh aku dan sampai wis iso sholat lah, walaupun sekedar isya ambil subuh, alhamdulillah. Tonggo iku lo gak tahu sholat. Nah ini pandangan yang cukup sempit. Karena apa? Di masalah agama dia melihat ke bawah. Ya deh, syukur aku masih gak Jumatan, tonggo cuma iso Jumatan. Nah, jangan melihat agama ke bawah. Kalau urusan agama, pandangan yang bisa diridhoi Allah ke atas. Kalau kita mandang urusan agama ke bawah, ada orang sholat 3 kali misalnya, kita merasa 1 kali sudah merasa cukup karena ada di atasnya 3. Nah ini lebih rendah. Kalau bisa kita ibadah melebihi yang 5 waktu, sholat tahajud, sholat hajat, wiritan dan sebagainya. Nah ini namanya memandang persoalan agama ke atas. Bagaimana kita bisa silaturahmi kepada ulama biar bisa begini. Ini yang kita pikirkan. Jangan merasa cukup dengan pandangan orang yang ibadahnya pas-pasan. Alhamdulillah awak dhewe wis rotok-rotok sugih, masih gak sholat, yuk gak apa lah maghrib tok jamaah ben ketok ae nang masjid. Masih ikut tonggo iku sholat 5 waktu aktif berjamaah, yuk gak suge-suge, seuntungan awak dewi. Bahasa-bahasa ini merendahkan. Padahal yang boleh tamak dalam agama adalah persoalan agama, ilmu agama ini boleh tamak.
kita menjadi ahli ibadah harus tamak, harus loba. Kita loba, mencari dan mencari. Jangan sampai kita merasa cukup. Nah, dengan demikian, kalaulah kita ingin menjadi manusia celaka, 4 ini: 1, lupakan dosa masa lalu kita. Yang kedua, selalu ingat kebaikan kita. Yang ketiga, memandang ke atas urusan dunia dan memandang ke bawah urusan akhir, artinya merendahkan. Berarti orang yang dikatakan bahagia tentunya lawannya. Alamatus sya'ada arba, dzikrud dzunubul madiyah, mengingat dosa masa lalu untuk menjadi renungan kontemplasi agar kita bisa bertobat. Wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan amal kebaikan masa lalu. Ini menjadi orang bahagia. Kalau urusan dunia ini kita memandang ke bawah. Kalau urusan akhirat itu kita memandang ke atas, atau urusan agama, ini akan menyebabkan kita bahagia. Tinggal pilihan ada di kita. Sebagai soal multiple choice lah kalau waktu sekolah, pilihan ganda, mau itu atau mau ini, itu kembali kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bahagia di dunia akhirat, yang selalu mengingat dosa dan kesalahan dan melupakan amal-amal kita agar Allah menerima semuanya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.